Byerin yang merupakan seorang YouTuber sekaligus stylist mencuri perhatian warga Korea Selatan setelah dia menceritakan kenangan buruknya di masa lalu, di mana kisah hidupnya memiliki kesamaan dengan cerita film berjudul Glory yang mengisahkan tentang tindakan pembulian di sekolah. Film itu menjadi inspirasi bagi Yerim untuk membagikan pengalamannya yang sangat menyakitkan di saat dia menjadi korban bully dari keempat teman sekolahnya selama 12 tahun. Dan semua kejadian itu dilakukan di lingkungan sekolah serta diketahui oleh para guru. Tetapi mirisnya, mereka tidak pernah peduli dengan hal tersebut dan malah terkesan menyalahkan Yerim atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Tapi sebelum kita lanjut, jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya bisa bersemangat lagi untuk membuat konten-konten baru yang lebih menarik lagi. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke pembahasan videonya. Dalam sebuah wawancara, Yerim berkata bahwa dia dibesarkan di kota Ryong, Provinsi Dongsan Selatan, sebuah kota kecil yang memiliki populasi kurang dari 30.000 jiwa. Kebanyakan warga di kota tersebut sekolah di tempat yang sama, dari SD sampai SMA, yang berarti kebanyakan anak-anak di sana akan bertemu dengan anak-anak yang sama selama masa sekolah. Karena itu dia bisa mendapatkan penganiayaan tanpa henti dari orang-orang yang sama selama 12 tahun. Awalnya Yerim bilang ada 17 orang yang menyiksanya, namun hanya 4 orang ini yang paling sering dan konsisten menganiayanya. Sifatnya yang pendiam memudahkan mereka untuk menjadikannya sebagai target bulian. Bahkan mereka menjadikan Yerim sebagai target untuk melampiaskan kekesalannya atas masalah yang mereka punya. Seringkali Yerim mendapatkan siksaan tanpa alasan yang jelas, di mana tamparan, pukulan, serta tendangan biasanya dia dapatkan dari keempat pelaku ini. Bahkan mereka tega memasukkan kepala Yerim ke dalam kloset di toilet sekolah dan melukai kaki Yerim dengan menaruh paku payung di dalam sepatunya. Selain kekerasan fisik, kekerasan verbal pun selalu dia dapatkan, di mana makian dan cacian selalu terlontar dari mulut mereka untuk menyakiti dirinya. Sampai orang tuanya pun menjadi bahan untuk olok-olok dari keempat pelaku ini. Parahnya lagi, hal itu mereka lakukan di dalam kelas dan disaksikan oleh banyak siswa serta beberapa guru. Namun sayangnya mereka terlalu sibuk dan tidak peduli dengan masalah tersebut sehingga para pelaku pembuli bisa lebih leluasa menyiksa Yerim. Yerim sendiri pernah mencoba melaporkan tindakan bullying terhadap dirinya kepada para guru. Tapi gurunya malah melontarkan sebuah pertanyaan yang terkesan itu semua terjadi karena kesalahan dirinya sendiri. Sehingga dia memilih untuk diam dan menyimpan penderitaannya sendirian. Karena dia berpikir tidak ada orang yang bisa membantunya untuk lepas dari bulian. 고학년이 되어서야 처음으로 선생님께 말을 하게 되었습니다. 그때 돌아오는 대답은 너는 알지 않아서 잘못한 것이 없느냐 이런 류의 대답이 돌아왔기 때문에 더 이상 신고를 해야겠다라는 생각조차 들지 않게 되었습니다. Pengalaman Yerim menjadi objek bulian selama 12 tahun menyebabkan dia mengalami masalah kesehatan pada mentalnya, di mana depresi, insomnia, dan stres yang dia alami mengharuskan dia untuk rutin mengkonsumsi obat dari psikiater. 학교에 시달렸고 지금 현재는 우울증을 앓고 있고 불면장애와 알 수 없는 고통에 시달리고 있습니다. Dia pernah mencoba menghubungi para pelaku untuk mengatasi traumanya dengan harapan bisa mendapatkan tanggapan dan respon yang baik dari mereka. Namun sayang mereka merespon dirinya dengan sangat dingin dan tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali atas tindakan mereka di masa lalu. 그래서 가해자들에게 하나하나 연락을 취했습니다. 돌아오는 대답은 저한테 미안하다라는 대답이 아니라 왜 나한테 따지냐며, 이제 와서 네가 뭘 할 수 있냐며, 네가 교육이라도 되는 줄 아냐, 이런 식의 대답이 돌아왔기 때문에 조금 마음이 좀 화가 많이 났어요 그때는. Melalui channel YouTube-nya, Yerim menceritakan perjuangannya untuk mendapatkan keadilan atas penderitaannya selama 12 tahun. Namun sayangnya, semua usaha itu tidak berhasil. Karena hukum Korea menolak kasusnya dengan alasan melampaui undang-undang pembatasan. Dan juga
dia kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti atas kekerasan yang dia dapatkan. Mengingat kejadiannya sudah cukup lama dan terjadi pada saat dia masih belum begitu mengerti akan hal tersebut. Ditambah lagi, para guru menolak untuk menjadi saksi karena takut akan terkena tuduhan kelalaian serta bisa merusak nama baik sekolah itu sendiri. Sehingga mereka memilih untuk bungkam daripada mengungkapkan fakta yang ada. Björn juga dihadapkan dengan situasi yang cukup rumit, di mana para pelaku melakukan intimidasi terhadapnya dan tidak mau mengakui perbuatannya di masa lalu. Mereka mengklaim semua yang diceritakan Björn adalah kebohongan karena tidak ada bukti yang bisa menguatkan cerita tersebut. Namun tidak disangka, muncul sebuah channel baru yang diduga dibuat oleh teman seangkatan mereka yang memberikan kesaksian bahwa Chow, Nam, Lim, dan Jang memang menganiaya Björn dari SD sampai SMA. Dari video yang diunggah channel tersebut, diketahui identitas berserta foto kelulusan dari keempatnya. Bahkan foto terbaru mereka pun dipajang di sana. Nam yang dianggap sebagai ketua mereka kini bekerja sebagai PNS, dan Jang bekerja di sebuah salon sebagai penata rambut. Lim hidup baik dan bahagia bersama kekasihnya, sedangkan Choi mengganti namanya untuk membuka lembaran baru di dalam hidupnya. 푸에린 동창생이라는 채널에서 고등학교 앨범 사진과 현재 사진과 직업까지 공개가 되었습니다. 여러 사람들이 저한테 물어봐요. 대체 그 동창생이 누구냐고. 저는 그 동창생이 누군지 몰라요. 저한테 진술서를 20명에 가까이 적어주었지만 그 진술서를 적어준 친구들도 모른다라고 대답을 하고. Video itu pun menyebar dengan cepat mengakibatkan Jang dipecat dari salon tempat dia bekerja. Selain itu, perusahaan salon tersebut menganggap masalah ini dengan cukup serius dan mempertimbangkan akan mengambil tindakan hukum terhadap Jang karena dianggap telah membuat reputasi perusahaan menjadi buruk. Bukan hanya itu, dukungan dari masyarakat pun begitu besar terhadap Björn. Terbukti, di saat Björn membuat sebuah petisi untuk menghapus undang-undang yang bisa melindungi para pembuli dari tuntutan hukum, direspon dengan baik oleh masyarakat. Dalam waktu 2 hari saja, petisi tersebut langsung didukung oleh 5.000 orang. Bahkan di saat para pelaku pembuli ini akan menuntut Björn, masyarakat mengumpulkan sejumlah uang guna membantu Björn untuk membayar pengacara. Namun keadaan semakin sulit bagi Björn setelah dia berkenalan dengan seorang pria yang namanya dirahasiakan. Pria ini pun mengaku bahwa dulunya dia merupakan korban bully dari seorang yang kini menjadi atlet bisbol yang cukup terkenal di Korea. Karena itu, mereka berencana membuat sebuah yayasan untuk membantu para korban bully di sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, Björn mendapatkan kabar bahwa ternyata pria yang ia kenal telah melakukan sebuah tindakan kriminal, di mana pria tersebut telah melakukan pelecehan terhadap seorang polisi yang juga merupakan seorang pria. Dan pria itu pun memanfaatkan yayasan yang mereka buat beserta anak-anak korban bully untuk kepentingan dirinya sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut, Björn memutuskan untuk menghentikan kerjasama mereka secara sepihak. Dan dia pun berkata di video YouTube-nya bahwa dia tidak akan bisa bekerja sama dengan seorang yang telah melakukan tindakan kriminal. Hal itu jelas membuat si pria marah sehingga dia menuntut Björn ke pengadilan. Bahkan, dia membuat akun YouTube palsu untuk menyudutkan Björn melalui video dokumenter yang telah dia buat. Hal itu tentu saja membuat tekanan terhadap Björn semakin besar. Karena selain dari para pelaku bullying yang terus mengintimidasi dan menyerang dirinya, beberapa akun anonim juga mengirim teror dan ancaman melalui pesan pribadinya. Serta ada juga orang yang selalu memata-matai dirinya dan mengikuti setiap langkahnya. Ditambah lagi, ada akun YouTube yang menyebarkan rumor palsu tentang dirinya, yang membuat dirinya semakin tertekan dan tak bisa bertahan lagi. Hingga akhirnya Björn pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada tanggal 10 Oktober 2023 di Waduk Seonjigo. Polisi dan pemadam kebakaran Busan yang mendapatkan laporan tersebut sudah berusaha untuk menyelamatkan dirinya, namun sayangnya nyawa Björn sudah tidak bisa diselamatkan. Sebelum meninggal, Björn sempat mengupload sebuah video yang menggambarkan seberapa besar penderitaannya serta beban yang selama ini dihadapi.
Dari video tersebut, terlihat jelas tekanan yang dia dapatkan akibat dari kebencian para penyiksanya serta orang-orang yang membencinya, yang akhirnya berdampak buruk terhadap kesehatan mentalnya.